Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Salim dari Prodi Akuntansi kelas 4A Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan menyampaikan apa itu fenomenologi dan bagaimana fenomenologi itu di dalam sebuah penelitian. Jadi, fenomenologi merupakan upaya pemberakatan dari metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui dalam pengalaman biasa. Fenomenologi ini membuat pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data dari dasar suatu realitas. Jadi, peneliti dalam studi fenomenologi ini tidak tertarik mengkaji aspek-aspek kausalitas dalam suatu peristiwa, tetapi berupaya menggeledah tentang bagaimana orang melakukan sesuatu pengalaman beserta makna pengalaman itu bagi dirinya. Fenomenologi juga mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik dari gejala sebagaimana gejala itu menyingkapkan dirinya pada kesadaran. Nah, metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan bertujuan mengungkapkan intensionalitas kesadaran dan dunia kehidupan. Sebagai metode fenomenologi merupakan persiapan bagi setiap penyelidikan di bidang filsafat dan bidang ilmu pengetahuan positif. Satu-satunya alat untuk itu adalah bahasa. Jadi di lain pihak, menurut Browser, fenomenologi itu merupakan suatu cara berpikir khas yang berbeda dengan seorang ahli suatu ilmu. Jika ilmuwan positivis meyakinkan orang dengan menunjukkan bukti, maka fenomenologi ini menunjukkan orang lain mengalami seperti fenomenolog mengalaminya. Atas dasar ini, maka fenomenologi dapat dikatakan sebagai lukisan gejala dengan menggunakan bahasa. Seorang positivis terbiasakan hanya melihat objek-objek yang tampak, dapat dilihat, didengar, dibayangkan, atau dipikirkan, tetapi seorang fenomenolog harus belajar tidak lagi melihat benda-benda, melainkan fenomena. Dalam penelitian fenomenologi ini melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi ini adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia. Untuk itu, dalam mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti. Prinsip-prinsip penelitian fenomenologis ini pertama kali diperkenalkan oleh Husserl. Husserl mengenalkan cara mengekspos makna dengan mengeksplositkan struktur pengalaman yang masih implisit. Konsep lain fenomenologis dan juga mengenal istilah fenomenologik hermeneutik yang diperkenalkan oleh Heidegger. Setiap hari manusia itu sibuk dengan aktivitas dan aktivitas itu penuh dengan pengalaman. Esensi dari pengalaman ini dibangun oleh dua asumsi. Yang pertama, penelitian fenomenologis fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu yang disebut sebagai intensionalitas. Nah, intensionalitas atau intentionality menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan objek yang menjadi perhatian dalam proses itu. Dalam term fenomenologi, pengalaman atau kesadaran selalu kesadaran pada sesuatu, melihat adalah melihat sesuatu, mengingat adalah mengingat sesuatu, menilai adalah menilai sesuatu. Sesuatu itu adalah objek dari kesadaran yang telah distimulasi oleh persepsi dari sebuah objek yang real atau melalui tindakan mengingat atau daya cipta dari intensionalitas itu. Nah, jadi intensionalitas ini tidak hanya terkait dengan tujuan dari tindakan manusia, tetapi juga merupakan karakter dari dasar pikiran itu sendiri. Pikiran tidak pernah terpikirkan oleh pikiran itu sendiri, melainkan selalu merupakan pikiran atas sesuatu. Pikiran selalu memiliki objek. Hal yang sama berlaku untuk kesadaran. Intensionalitas adalah keterarahan kesadaran, dan intensionalitas juga merupakan
keterarahan tindakan, yakni tindakan yang bertujuan pada satu objek. Fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu. Temuan ini kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip filosofis fenomenologi. Studi ini diakhiri dengan esensi dari makna Creswell tahun 1998. Fenomenologi ini menjelaskan struktur kesadaran dalam pengalaman manusia. Pendekatan fenomenologi ini berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami melalui pertanyaan pancingan. Subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalamannya yang berkaitan dengan sebuah fenomena atau peristiwa. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi ini bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam pada subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa. Nah, jadi dalam memahami fenomena, fenomenologi memiliki metode atau langkah. Pertama, melihat fenomena sebagai esensi, sebagai fenomena murni. Fenomenolog melakukan reduksi, yakni semacam abstraksi, melihat sesuatu dan menutup mata untuk hal lain. Reduksi yang pertama adalah menghadap sesuatu fenomena sebagai hal yang menampakkan diri dan tidak melihat hal itu sebagai hal yang ada. Reduksi yang kedua adalah kita melihat sebagai sesuatu yang umum. Kita melihat esensi, kita tidak melihat orang yang sedang mengajar di kelas misalnya, tetapi memandangnya sebagai dunia pendidikan. Reduksi yang ketiga adalah kita menutup mata untuk hal yang berhubungan dengan kebudayaan. Reduksi terakhir, reduksi transendental, adalah bahwa fenomena dilihat dari segi supraindividual sebagai objek untuk suatu subjek umum. Persoalan objektivitas suatu fakta yang diteliti dalam perspektif fenomenologi bersifat subjektif, yakni berdasarkan penuturan para subjek yang mengalami fakta atau fenomena yang bersangkutan. Bagaimana mengatasi subjektivitas si subjek yang diteliti atau peneliti itu sendiri? Jadi, objektivitas dalam fenomenologi berarti membiarkan fakta berbicara untuk dirinya sendiri. Hal ini bisa dilakukan melalui epoche dan eidetic epoche, yang adalah proses di mana si peneliti menangguhkan atau menunda penelitian terhadap fakta atau fenomena yang diamatinya walaupun ia telah memiliki prakonsepsi atau penelitian tertentu yang sebelumnya terhadap fenomena itu. Biarkanlah fenomena itu berbicara apa adanya, tanpa intervensi penilaian baik buruk, positif negatif, bermoral, tidak bermoral, dan sebagainya dari si peneliti. Eidetik adalah memahami fenomena melalui pemahaman atas ungkapan-ungkapan atau ekspresi-ekspresi yang digunakan subjek. Dalam hal ini, peneliti melakukan empati mencoba memasuki wilayah pengalaman pemikiran subjek melalui proses imajinatif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Semoga penonton yang mendengar apa yang telah saya sampaikan semoga dapat memahami. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.